Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester 1 Matematika SDMI kelas 4. Soal ini untuk membantu adik-adik untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi penilaian tengah semesternya. Kali ini kita akan membahas 25 soal tentang soal pilihan ganda. Ini merupakan soal-soal prediksi tentang adik-adik untuk melaksanakan ujian atau penilaian tengah semesternya. Mulai untuk kali ini kita akan membahas tentang 25 soal pilihan ganda. Sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, silakan di subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan tolong dibantu juga dengan like-nya. Jangan lupa dibagikan dulu kepada adik-adik yang lain bisa kita belajar bersama-sama. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah titik A 2/4, B 3/4, C 4, D 5/4. Itu kita ingat, mencari pecahan senilai kita harus mengalihkan bilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalkan 1, 2, kita kalikan dulu dengan 2, berarti 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Itu juga lalu kita kalikan dengan 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Jadi seperti ini, 1/2 senilai dengan 1 kali 3. Ini kita kalikan 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Lalu kita kalikan 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Lalu kita kalikan 4, 1 kali 4, 2 kali 8. Boleh selanjutnya 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Berarti di sini nanti 5, 10. Jadi kita lihat ini 1/2 ini senilai dengan, kita lihat di optionnya 2/4. Nah ini 2/4, 3/4 tidak ada, 4/4 tidak ada, 5/4 juga tidak ada. Jadi untuk soal nomor 1, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah yang option yang A, yaitu 2/4. Dengan cara kita mengalihkan dengan bilangan 2, sesama kita kalikan 2, bilang dan penyebutnya sama kita kalikan 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah option yang A. Sama-sama kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Perhatikan gambar pecahan berikut. Pecahan yang senilai dengan bagian yang diarsir adalah titik A 1/4, B 1/2, C 2/4, D 4/4. Lihat ini, yang di ini adalah 4 buah dibagi ini lingkarannya kita bagi ini buah yang diarsir. Jadi kita hitung yang diarsir dulu, 1, 2. Jumlah keseluruhan adalah 4. Berarti yang diarsir adalah 2/4. Boleh juga kita buat 1/2. Tapi karena diarsir 2 di sini, ini yang sebuah kotak seluruhnya adalah 4. Jadi yang benar untuk soal nomor 2, jawabannya adalah 2/4 atau option yang D. 2D 2/4. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Soal selanjutnya itu soal yang ketiga. Lambang bilangan 7/12. Ingat, lambang bilangan tinggal kita tulis. Berarti 7/12. Berarti 7-nya dibilang dan 12-nya disebut. Berarti tinggal kita lihat 7/12. Yang A 6/12, B 7/12, C 8/12, D 9/12. Jadi sudah pasti jawaban untuk soal nomor 3B, jawabannya sudah pasti 7/12, yang option yang D.
karena ditanya lambang bilangan 7 per 12, tinggal kita lihat 7 di pembilang dan 12 disebut. Jadi sudah pasti jawabannya yang B. Tinggal kita tentukan saja. Lihat di optionnya 7 per 12. Ada 7 per 12. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah option yang B. Lanjut soal keempat. Sepasang roti dibagi 3 sama besar, maka bagian bernilai A 1 per 8, B 3, B 1 per 3, B 4 per 8. Tapi misalkan dulu ada sebuah roti di sini. Sepasang roti. Nah, ini sepasang roti bagi 3 sama besar. Maka tiap bagian nilai. Ini. Jadi sepasang roti bagi 3 sama besar. Berarti maka bagian bernilai apakah 1/8, apakah B3, apakah C 1/3, apakah D 8. Kita misalkan aja satu roti ini kita bagi 3, berarti sudah pasti jawabannya 1/3. Jadi untuk soal nomor jawabannya C 1/3. Dan kita bagi saja. Ini jawabannya adalah option yang B 1/3. Karena sepasang roti dibagi 3 sama besar. Ini dibagi 3 sama besar. Berarti masing-masing bagiannya adalah 1/3 bagian. Jadi jawabannya soal nomor 4 adalah option yang D. Lanjut untuk soal yang kelima. Untuk pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah A 15, B 6/15, C 6/10, D 9/10. Nah, berarti sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Pecahan senilai kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalkan dikali 2, kali 3, kali 4, kali 5, dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 5 ini, untuk kita kalikan dari yang 2 dulu. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. 4 per 10. Kita lihat di option tidak ada. Jadi yang 4 per 10 bukan. Lalu kita kalikan 3 lagi. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. 6 per 15. Kita lihat di option tidak ada. Berarti untuk soal nomor 5 jawabannya yaitu 6 per 15. Jadi bentuk pecahannya senilai dengan 2/5 adalah 6 per 15. Jadi untuk soal nomor 5 sama-sama kita kalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Berarti 6 per 15. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah option yang D, yaitu 6 per 15. Sama-sama kita kalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Jadi jawabannya adalah option yang D, 6 per 15. Lanjut untuk soal yang ke-6. Pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah sama dengan soal yang sebelumnya. Soal yang ke-6, apakah A 3 per 10, B 10, C 3 per 15, apakah D 4 per 15. Kita lihat di pecahan senilai. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi kita kalikan dulu dengan 2. 1/5 dikali 2. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. 2 per 10. Kita lihat dulu. Tidak ada yang 2 per 10. Kalau tidak ada kali 2, berarti kita kalikan 3 lagi. 1 kali 3, 3 per 5 kali 3, 15. 3 per 15. Ada. Jawabannya yang D, 3 per 15. Lalu kita cari lagi, boleh dikalikan 4. Kalau nggak ada misalkan 3 per 15, kita kalikan 4. 1 kali 4, 4 per 5 kali 4, 20. 4 per 20. Misalkan tidak ada 3 per 15, kita cari lagi yang 4, 20. Jadi karena sudah ada 3 per 15, berarti langsung kita dapatkan hasilnya. Pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah yang C, 3 per 15. Itu sama-sama kita kalikan 3. 1 kali 3, 3 per 5 kali 3, 15. Jadi jawabannya yaitu 3 per 15. Lanjut untuk soal yang ke-7.
Rina membeli sebuah kue. Dibagi kepada 13 temannya. Bagian kue yang diterima oleh tiap teman Rina adalah A. 1/3, B. 1/8, C. 1/10, D. 1/13. Kita lihat dulu. Rina membeli sebuah kue dibagi kepada 13 temannya. Jadi masing-masing temannya berapa? Di temannya 1 di 13, karena dibagi 13 berarti penyebutnya adalah 13. Masing-masing temannya mendapat 1. Berarti sudah pasti jawaban untuk soal nomor 7 ini 1/13. Bagian kue yang diterima oleh teman Rina adalah 1/13. Kenapa 1/13? Karena dibagi 13. Kalau misalkan dibagi 10 berarti 1/10. Kalau dibagi 8, 1/8. Kalau dibagi 3, 1/3. Jadi karena ada soal dibagi 13, maka masing-masing teman Rina mendapatkan bagian 1/13. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah opsi yang D, 1/13. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut bahasan soal yang ke-8. Pecahan biasa dari 3 1/8 adalah titik-titik. A. 31/8, B. 14/8, C. 20/8, C. 25/8. Jadi ini merupakan pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi caranya yaitu gampang, tinggal kita kalikan saja. 3 1/8 sama dengan 3 dikali 8, bulatnya 3 dikali 8 ditambah 1/8. Lagi caranya 3 kali 8 berarti 3 kali 8 ditambah 1/8 sama dengan 3 kali 8 24 tambah 1 25/8. Jadi 3 1/8 sama dengan 25/8. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Untuk pecahan biasa dari 3 1/8 adalah 25/8. Dan cara 3 1/8 sama dengan 3 kali 8 ditambah 1/8 sama dengan 25/8. 3 kali 8 24 tambah 1 25/8. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah opsi yang D, yaitu 25/8. Lanjut untuk soal yang ke-9. Masih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 32/6 adalah titik. A. 20/6, B. 21/6, C. 22/6, D. 24/6. Jadi sama dengan nomor 8 tadi, tinggal kita kalikan saja. 3 2/6 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 2/6. 3 kali 6 18 tambah 2 20/6. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3 2/6 adalah 20/6. Jawabannya adalah opsi yang A. Caranya 3 2/6 sama dengan 3 kali 6 18 tambah 2/6 sama dengan 3 kali 6 18 tambah 2 20/6. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah opsi yang A. Untuk pecahan biasa dari 3 2/6 adalah 20/6. Lanjut untuk soal yang ke-10. Masih merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Soalnya yaitu bentuk pecahan biasa dari 3 4/7 adalah titik. A. 23/7, B. 24/7, C. 25/7, D. 26/7. Jadi dengan caranya yaitu sama dengan soal nomor 8 dan 9 tadi, tinggal kita kalikan. 3 kali 7 tambah 4. Berarti 3 4/7 sama dengan 3 dikali 7 tambah 4. 3 dikali 7 tambah 4/7 sama dengan 3 kali 7 21 tambah 25/7. Jadi
Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya option yang D, 25/7. 3 4/7 sama dengan 3 kali 7 21 tambah 4/7. 3 kali 7 21 tambah 4 25/7. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya option yang D, 25/7. Lanjut untuk soal ke-11. Sebelum kita lanjut, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dari pembahasan kita soal yang pertama sampai soal yang ke-10 tadi. Tapi kalau masih ada yang ragu, silakan tonton lagi videonya dari awal. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan soal yang ke-11. Pecahan campuran dari 5/2 adalah titik-titik. A 1/2, B 2/2, D 3/2, D 1/2. Ini ada dua caranya. Boleh kita pikirkan saja atau kita coba dalam bentuk pembagian 5 dibagi 2. Tapi untuk sekarang kita caranya hanya dengan cara yang cepat saja. Lihat ini 5/2. Kita ini kan 2 nih pembaginya. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Di 2 kita berarti tulis 2 bilangannya. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 5 dikurang 4. 1/2. Jadi 5/2 sama dengan 1/2. Pikirkan dulu. 2 kali berapa, ini kan 2 nih. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Itu sudah pasti 2 kali 2. Nah, maka kita tulis 2 di sini. Berarti 2. 2 kali 2 4. 5 dikurang 1/2. Jadi jawabannya 5/2 sama dengan 1/2. Jawabannya itu option yang D. Jadi kita buktikan 2 kali 2 4 sama 1 5. Jadi 5/2. Nah, pasti jawaban tidak benar kita untuk soal yang B11, jawabannya option yang D. Boleh juga kalau dia soal pilihan ganda, boleh adik dibuktikan. Cari cara yang seperti 910 tadi. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Berarti untuk option yang A 3/2 ini. Yang C 3 kali 2 6 tambah 1 7/2. Yang C 7/2. Yang D kali 2 8 tambah 1 9/2. Jadi untuk soal nomor 11, bentuk pecahan campuran dari 5/2 adalah 2/1/2. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-12. Bentuk pecahan campuran dari 8/5 adalah A 1/1/5, B 1/2/5, C 1/3/5, D 1/4/5. Itu kita samain dengan soal yang 11 tadi. Ini 8/5. Itu kita cari 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 8. Sudah pasti 5 kali 1. Jadi kita tulis 1. Bilangan bulatnya berarti 1. 1 kali 5 5. Di 8 kurang 5 3. Tulis di atasnya 3/5. Jadi pecahan biasa, pecahan campuran dari pecahan 8/5 adalah 1/3/5. Kita pikirkan lagi, 5 kali berapa ya hasilnya mendekati 8? 5 kali 1. Tulis 1 bilangan bulatnya. 1 berarti 5 kali 1 5, berarti 8 kurang 5 3/5. Jadi 8/5 pecahan campurannya adalah 1/3/5. Buktikan masing-masing yang option yang A sampai D. Yang A 1 kali 5 5 tambah 1 6, berarti yang A 6/5. Yang B 1 kali 5 5 tambah 2 7/5. Yang B 7/5, yang A 6/5, B 7/5. Yang C 1 kali 5 5 tambah 3 8/5. Yang C 8/5. Sudah pasti jawabannya yang C. Yang D 1 kali 5 5 tambah 9/5. Jadi yang A 6/5, B 7/5, C 8/5, D 9/5. Jadi untuk bentuk pecahan campuran dari 8/5 adalah 1/3/5. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-13.
masih berubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran sama dengan soal yang 11 dan 12 tadi. Bentuk pecahan campuran dari 12 per 5 adalah A 11 per 5, B 14 per 5, C 21 per 5, D 22 per 5. Lihat 12 per 5. Itu kita pikirkan dulu. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? Kalau 5 kali 1, 5. Berarti masih jauh dari 12. Berarti 5 kali 2. Berarti 5 kali 2, 10. Berarti 12 per 5 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti kita tulis 2. 2 kali 5, 10. 12 kurang 10. 2. Berarti 2 per 5. Jadi 12 per 5 sama dengan 2 per 5. Jadi bentuk pecahan campuran dari 12 per 5 adalah yang option yang D, yaitu 2 per 5. Bisa kita buktikan masing-masing. Soal nomor 13 yang A 1 per 5. 1 kali 5, 5 sama 1. 6 per 5. Dan yang A 6 per 5. B 1 kali 5, 5 tambah 4, 9 per 5. Gabungkan. C 2 kali 5, 10 tambah 1, 11 per 5. Yang D 2 kali 5, 10 tambah 2, 12 per 5. Jadi yang A 6 per 5, yang B 9 per 5, D 11 per 5, D 12 per 5. Jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah option yang B, 2 per 5. Jadi bentuk pecahan campuran dari 12 per 5 adalah 2 per 5. Lanjut untuk soal yang ke-14. Bilangan desimal dari 2 per 5 adalah titik-titik. A 0,4, B 0,5, B 0,6, B 0,7. Jadi tinggal kita jadikan dia menjadi pecahan 10, 100 atau per 1000. Kita lihat nih 5 bilang nyebutnya. Jadi bisa kita jadikan per 10. Itu sama-sama kita kalikan 2. Boleh juga kita jadikan per 100, sama-sama kita kalikan 20. Berarti yang gampang dulu, berarti kita kalikan per 10. Sama-sama kita kali 2. 2 per 5 sama dengan, sama-sama kita kali 2. 2 kali 2 per 5 kali 2. Sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2, 10. 4 per 10. Karena 10 berarti satu angka belakang koma, berarti sama dengan 0,4. Jadi bilangan desimal dari 2 per 5 adalah 0,4. Jawabannya adalah option yang A. Sama-sama kita kalikan 2. 2 kali 5 sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 2. Sama dengan 4 per 10. Sama dengan 0,4. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya adalah option yang A, 0,4. Klik jadikan menjadi bentuk pecahan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena 2 per 5 bisa kita jadikan pecahan berpenyebut 10, maka kita jadikan dia berpenyebut 10, yaitu sama-sama kita kalikan 2. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, jadi per 10. Kalau udah per 10 berarti kita lihat aja, berarti satu angka belakang koma. Karena per 10 berarti 0, jadi untuk soal nomor 14 jawabannya yang option yang A, 0,4. Kita lanjut untuk soal yang ke-15. Bilangan desimal dari 8 per 10 adalah titik-titik. A 0,5, B 0,8, D 0,9, D 0,12. Ini sudah penyebut 10. Ini tidak perlu lagi kita rubah dia berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah ini soal nomor 15 ini sudah per 10. Nah 8 per 10 berarti sudah jelas jawabannya satu angka belakang koma. Berarti jawabannya adalah 0,8. 8 per 10 sama dengan 0,8. Kalau 0,5, 5 per 10 nih. Yang C 0,9 berarti 9 per
10. Yang D 0,12 berarti 12 per 100. Jadi untuk soal nomor 15, bilangan desimal dari 8 per 10 adalah 0,8. Jawabannya yaitu option yang B. Lanjut soal yang ke-16. Persen dari 20 adalah titik-titik. A 10%, B 15%, B 20%, B 25%. Persen. Berarti kita coba persen itu kan artinya per 100. Apakah A 10%? Apakah B 15%? B 20%? B 25%? Ingat, kalau dia bentuk persen berarti 100. Jadi kita jadikan dulu penyebutnya menjadi 100. Tim 20 itu harus kita jadikan 100, berarti sama-sama 20 jadi 100, berarti kita kalikan 5, berarti pembilang kita kalikan 5, penyebutnya kita kalikan 5 juga. Berarti 4 per 20 sama dengan 4 kali 5 per 20 kali 5 sama dengan 4 kali 5 20 per 20 kali 5 100. 20 per 100 sama dengan, karena udah 20 per 1 sudah pasti 20 persen, artinya persennya artinya per 100, jadi 20%. Jadi 20 persennya adalah 20%. Tinggal kita kalikan, sama-sama kita kali 5. Kali 5 20, 20 kali 5 100, 20 per 100. Karena udah per 100, jawabannya langsung saja 20%. Jadi bentuk persen dari 20 adalah yang D 20%. Ingat, kalau ditanyanya dalam bentuk persen, kita jadikan penyebutnya dulu menjadi penyebutnya per 100. Kalau sudah kita dapatkan per 100, lalu tinggal kita lihat saja angka di atas, angka pemilihannya berapa. Itu akan pemilihannya 20 berarti 20%. Kalau pemilihannya 30 berarti 30%, dan seterusnya. Lanjut untuk soal yang ke-17. Masih merubah bentuk persen dari 2 per 100 adalah titik-titik. Ini sudah per 100. Persen adalah per 100. Kalau kita lihat saja angka di atasnya 2 per 100. Berarti 2 per 100, apakah A 2%, B 4%, B 6%, D 8%. Ini sudah menjadi 100. Kalau belum per 100, kita jadikan dulu per 100. Nah, di soal nomor 17 ini sudah per 100, maka tinggal kita lihat saja angka di pembilangnya 2. Berarti jawabannya sudah pasti 2%. Persen dari 2 per 100 adalah 2%. Jawabannya yaitu option yang A. Karena di soalnya sudah per 100. Kecuali belum per 100, di sini kita jadikan dulu per 100 seperti yang soal yang 16 tadi, jadikan per 100. Jadi bentuk persen dari 2 per 100 adalah 2%. Karena perlu kita cari lagi dalam menyederhanakan bentuk 100. Nah, di soal sudah per 100, berarti jawabannya adalah 2%. Lanjut untuk soal ke-18. Nah, soal ke-18 sampai soal 25 kita ada soal penaksiran. Ini soal taksiran. Hasil taksiran tertinggi. Berarti taksiran tertinggi dari 57 tambah 147 adalah A 60 tambah 200 sama dengan 260, B 50 ditambah 200 sama dengan 250, C 55 tambah 100 sama dengan 155, D 60 tambah 100 sama dengan 160. Lihat nih di soal hasil taksiran tertinggi. Nah, taksiran tertinggi di soal. Berarti kita lihat taksiran A atas. Di taksiran atas dari 57 adalah 60. Sedangkan taksiran atas dari 147 adalah 200. Kecuali ditanya taksiran terbaik, baru kita lihat masing-masing. 7 berarti ke atas berarti 60 nih. Berarti ke bawah nih, karena ini taksiran terbaik ke bawah berarti 100 nih.
Tapi ditanya dari soal nomor 18, hasil taksiran tertinggi, di taksiran atas. Jadi tinggal kita bulatkan atau kita taksirkan ke atas. Berarti 57 menjadi 60, dan 147 menjadi 200. Karena taksiran tertinggi. Berarti 57 tambah 147 sama dengan 57 jadi 60, dan 147 menjadi 200. Berarti 60 tambah 200 sama dengan 260. Jadi untuk soal nomor 18, hasil taksiran tertinggi dari 57 tambah 147 adalah yang A. 60 tambah 200 sama dengan 260. Jadi jawaban untuk soal nomor 18 yang option yang A. Lanjut untuk soal yang ke-19. Hasil taksiran tertinggi dari 12 dikali 18 adalah A. 10 kali 15 sama dengan 150, B. 10 kali 20 sama dengan 200, C. 15 dikali 15 sama dengan 225, D. 20 kali 20 sama dengan 400. Sama dengan soal nomor 18 tadi, yang ditanya hasil taksiran tertinggi, masih hasil taksiran atas. Berarti 12 kali 18 sama dengan 12 taksiran atasnya yaitu 20. 18 taksiran atasnya juga 20. Jadi 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi hasil taksiran tertinggi dari 12 kali 18 adalah option yang D. 20 kali 20 sama dengan 400. Karena di soal hasil taksiran tertinggi, berarti taksiran atas. Berarti 12 menjadi 20, 18 menjadi 20. Berarti 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi untuk soal nomor 19, jawabannya yaitu option yang D. 20 kali 20 sama dengan 400. Lanjut pembahasan soal yang ke-20. Hasil taksiran dari 3,4 ditambah 5,5 adalah titik-titik. A. 3 tambah 4 sama dengan 7, B. 3 tambah 5 sama dengan 8, B. 3 tambah 6 sama dengan 9, B. 4 tambah 6 sama dengan 10. Ini tidak sama dengan soal nomor 18 dan 19 tadi. Ini hasil taksiran 3,4 dan 5,5. Ini ditanya, makanya ini adalah taksiran terbaik. Kita lihat nih, kalau taksiran terbaik berarti dari 4. Terakhirnya 4. Ini kan 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4. Berarti taksirannya ke bawah. 5. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 berarti taksiran atas. Berarti ke atas dia. Berarti 3,4. Berarti ini hanya ke bawah. Berarti 3 saja. 3,4 menjadi 3. Kita lihat nih A, B, C. Berarti jawaban antara A, B atau C. Selanjutnya ditambah 5,5. Berarti 5 yang saat ini. 5 nya atas. Kalau dia ke atas berarti tambah indikatornya 1. Berarti ini hilang. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi untuk soal yang nomor 20, hasil taksiran dari 3,4 ditambah 5,5 sama dengan 3,4 menjadi 3 dan 5,5 menjadi 6. Berarti 3,4 ditambah 5,5 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi soal nomor 20 jawabannya adalah option yang D. 3 tambah 6 sama dengan 9. Ini soal nomor 20 ini adalah taksiran terbaik. Itu kita lihat angka yang di belakang komanya. 4 berarti ke bawah, kalau 5 berarti ke atas. Kalau kita hilangkan saja berarti 3,4 menjadi 3. Sedangkan 5,5 naik ke atas berarti hilang, ditambah 1 di depannya. 5 tambah 1, 6. 5,5 menjadi 6. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Di soal nomor 20, hasil taksiran dari 3,4 tambah 5,5 adalah yang D. 3 tambah 6 sama dengan 9. Lanjut untuk soal 21. Hasil taksiran terbaik dari 81
bagi 38 adalah titik-titik. A. 80 bagi 20 sama dengan B. 80 bagi 40 sama dengan 2. C. 70 bagi 35 sama dengan 2. D. 75 dibagi 25 sama dengan 3. Kita lihat 81 bagi 38. 81 belakangnya adalah 1. Berarti diingat 0, 1, 2, 3. Berarti ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 berarti dia ke atas. Lihat nih 1. Berarti ini 81 berarti 1 ke bawah. Berarti dia menjadi 80 saja. Bagi 38. Tapi ini ke atas. Berarti dihilangkan diganti dengan 0. 3 berubah menjadi 1. Jadi taksiran terbaik dari bentuk puluhan ini. 81 menjadi 80. 38 menjadi 40. 80 dibagi 40 sama dengan 2. Jadi untuk soal nomor 21 jawabannya yaitu yang B. 80 dibagi 40 sama dengan 2. Hasil taksiran terbaik dari 81 bagi 38 adalah yang B. 80 bagi 40 sama dengan 2. Ini taksiran terbaik bentuk puluhan. 81 menjadi 80 dan 38 menjadi 40. 80 bagi 40 sama dengan 2. Jadi untuk nomor 21 jawabannya option yang B. 80 bagi 40 sama dengan 2. Lanjut untuk soal yang ke-22. Hasil taksiran terbaik dari 63 kurang 16 adalah titik. A. 60 kurang 20 sama dengan 40. B. 65 kurang 15 sama dengan 50. C. 60 kurang 10 sama dengan 50. D. 55 kurang 10 sama dengan 5. Kita lihat 63. 63 berarti 3. Kita lihat satunya 3. Berarti 3 ke bawah. Berarti tinggal kita tulis 6 sama 0. Berarti 63 menjadi 60 kurang 16. 6 berarti 6 ke A. Kita tambah 1 depan berarti 20. 16 menjadi 20. Berarti 60 kurang 20 sama dengan 40. Jadi kita lihat optionnya. Yang option yang A. 60 dikurang 20 sama dengan 40. Jadi untuk soal nomor 22, hasil taksiran terbaik dari 63 kurang 16 adalah yang A. 60 kurang 20 sama dengan 40. Yang 63 ganjar ke bawah berarti 60 saja. Kurang 16, 6 ke atas berarti diganti 6 nya dengan 0, satunya kita tambah 2, 1 menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 60 kurang 20 sama dengan 40. Option yang A. Lanjut untuk soal yang ke-23. Hasil taksiran keratusan terdekat dari 167 tambah 524 adalah titik-titik. A. 100 tambah 500 sama dengan 600. B. 170 tambah 500 sama dengan 670. D. 200 tambah 500 sama dengan 700. D. 200 tambah 600 sama dengan 800. Lihat untuk soal nomor 23 ini. 167 tambah 524. 167 tambah 524 nih. Ratusan. Kita lihat puluhannya 6. Berarti 6 atas. 167 menjadi 6 nih ke atas berarti 200 nih. 167 menjadi 200. Ditambah 524. Lihat yang puluhannya 2. Berarti 2 ke bawah. Berarti 524 menjadi 500. Jadi 107 menjadi 200 ditambah 500. 200 ditambah 500 sama dengan 700. Kita lihat yang mana yang 200 tambah 500 sama dengan 700. Itu option yang E. Berarti hasil taksiran ratusan terdekat dari 167 tambah 524 adalah yang B. 200 tambah 500 sama dengan 700. Untuk soal nomor 23,
Jawabannya yaitu option yang D. 200 tambah 500 sama dengan 700. Yang D. Jadi adik-adik ya, kalau dia 0, 1, 2, 3, 4, berarti pembulatannya ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 3 ke atas. Lanjut untuk dua soal terakhir, yaitu soal ke-20. Hasil taksiran atas dari 5, 3, 2/7 adalah titik-titik. Ini 5, apakah A 5 tambah 3 sama dengan 8, B 6 tambah 3 sama dengan 9, C 6 tambah 4 sama dengan 10, D 5 tambah 4 sama dengan 9. Lanjut ke pembahasannya. 5, 4/5. Berarti 5 ini mendekati ke 1, lebih dekat ke 1. Berarti 5 tambah 1, 6, berarti 5, 4/5 adalah 6. Tambah 3, 2/7. Ini jauh ke 1, ke satunya nih. Jadi 2 berarti 0, berapa nih? 0,2. Lebih jauh lagi mendekati ke 1. Dan 3, 2/7 pembulatannya 3. Jadi 5 menjadi 6 tambah 3, 2/7 menjadi 3. Berarti 6 tambah 3. Jadi 5 tambah 3, 2/7 sama dengan 6 tambah 3. Sama dengan 9. Jadi 5, 4/5 tambah 3, 2/7. 4/5 ini lebih dekat ke 5 nih. 5 ini 40, berarti 0,8 nih. Berarti 5,8 itu lebih dekat ke 6. Berarti 6. 3, 2/7 lebih mendekati 2/7 ini jauh lagi ke 1. Jadi 3/7 kita bulatkan saja ke 3. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi hasil taksiran teratas dari 5 ditambah 3, 2/7 adalah option yang D. 6 tambah 3 sama dengan 9. Kita lihat kalau pecahan, ini keduanya pecahan campuran. 5 ini lebih dekat ke mana? Itu lebih dekat ke 1. Karena 4/5 ini adalah 0,8, berarti lebih dekat ke 1. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti 5, 4/5 menjadi 6. Dan 3, 2/7. 2/7 artinya berarti 3,20 bagi 7 berarti 0,2. Berarti 3,2. Lebih jauh lagi dekat ke satunya 2/7. Berarti 3 saja. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Untuk soal nomor 24, hasil taksiran teratas dari 5 tambah 3, 2/7 adalah D. 6,3 sama dengan 9. Kita lanjut ke pembahasan kita, soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu soal hasil taksiran teratas dari 32,4 kurang 5,5 adalah titik-titik. Taksiran atas berarti taksiran atas berarti 32,4. Berarti ini 32 menjadi apa? 32,4 menjadi 32 dan 5,5 menjadi 6. 32,4 dikurang 5,5 sama dengan 32 dikurang 6. Jadi sama dengan 26. Jadi 32,4 dikurang 5,5 yaitu 32,4 menjadi 32 dikurang 5,5 menjadi 6. Jadi 32 dikurang 6 sama dengan 26. Jadi jawabannya itu option yang D. 32 dikurang 6 sama dengan 26. Soal nomor 25, hasil taksiran teratas dari 32,4 dikurang 5,5 adalah yang D. 32 dikurang 6 sama dengan 26. Demikian dulu pembahasan soal-soal berisi tentang penilaian tengah semester 1 matematika kelas 4. Mudah-mudahan video pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan ini supaya terus berkembang, sehingga kita bisa belajar bersama, sehingga bisa terus membantu adik-adik dalam proses belajar tentunya. Tetap semangat, tetap berprestasi tentunya. Jangan lupa dukung terus channel pendidikan ini dengan cara like, comment, share
subscribe-nya, dan ajak juga teman adik-adik yang lain untuk terus belajar bersama dan menonton channel pendidikan kita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika muda.